Pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga mengalami remblong, truk yang membawa obat nyamuk masuk jurang Desi Tinjau Lawi dan terbakar. Menjadi target operasi, seorang pengedar sabu-sabu ditangkap. Libur sekolah, air terjun Sipagogo di Pasaman Barat ramai didatangi pengunjung. Kobaran api tampak menyala dari dalam jurang di kawasan Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk Kilangan, sekitar 20 km dari Padang pada hari Rabu malam. Kobaran api itu berasal dari sebuah truk yang bermuatan obat nyamuk cair yang terjun ke jurang sedalam 10 meter dan terbakar. Diduga, truk yang datang dari arah Kabupaten Solo menuju Padang itu mengalami remblong. 2 orang yang berada di dalam truk, yakni sopir dan kernetnya, berhasil keluar dari dalam truk dengan cara melompat. Namun tak urung, keduanya mengalami luka bakar dan luka-luka di bagian kepala. Mereka berdua dievakuasi oleh warga dan petugas kepolisian dari dalam jurang dan dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang. Sebuah mobil pemadam kebakaran juga datang ke lokasi guna memadamkan api. Namun memadamkan api di dasar jurang itu bukanlah perkara mudah. Petugas harus berhati-hati menuruninya karena jurangnya cukup terjal. Karena cerita dari saksi, mobil dari arah Solo menuju Padang dan lepas kendali di tikungan Panorama 1 langsung terjun ke jurang. Jumlah yang ada di dalam mobil 2 orang. 2 laki-laki, 1 berumur 42 tahun dan 1 berumur 15 tahun. Jadi kondisinya masih bisa diselamatkan dan dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang. Diduga sopir truk tidak bisa menguasai kendaraannya setelah mengalami remblong, hingga kemudian terjun ke dalam jurang. Mobil ini masuk jurang karena remblong dari arah Solok ke Padang dan membawa obat nyamuk yang cair, banyak cair. Jadi pas masuk jurang langsung terbakar sehingga menyebabkan ledakan-ledakan dari obat nyamuk tersebut. Untuk korban, supir dan kernet dua-duanya luka bakar dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Bagi sopir truk, ruas jalan Padang Solo, tepatnya di daerah Sitinjau Lawi, merupakan jalur neraka. Apalagi bagi truk yang membawa muatan berat. Kondisi kendaraannya harus prima, serta sopirnya juga dituntut berpengalaman. Pasalnya, jalan sepanjang 8 km itu dipenuhi tanjakan tajam dan turunan yang terjal. Alfi melaporkan dari Padang. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Painan akan segera dipindahkan ke tempat lain yang lebih layak. Pasalnya, lapas itu penghuninya telah melebihi daya tampung. Sejatinya, lapas Painan yang memiliki luas lebih dari 1.400 meter persegi ini diisi oleh 80 narapidana. Namun saat ini dihuni oleh 196 warga binaan, baik yang berstatus narapidana maupun tahanan. Rencana tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sumatera Barat kepada Bupati Pesisir Selatan pada Kamis siang di Painan saat meninjau lapas lama dan lokasi pembangunan lapas baru. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyiapkan lahan di daerah Sago, Kecamatan 4 Curai, Pesisir Selatan. Tempatnya di puncak bukit dan jauh dari permukiman penduduk. Tempat ini
dinilai cukup strategis untuk dijadikan lokasi lembaga pemasyarakatan. Anggaran pembangunan lapas baru ini akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedang meninjau lahan yang akan nanti dihibahkan kepada kami. Karena rutan yang ada di Painan sangat tidak representatif, sangat tidak kondusif, karena memang bangunan yang ada sekarang itu adalah bangunan yang nyempil di kantor yang lain. Kantor lain ya. Rencana kami akan ajukan ke kementerian, ke Direktorat Jenderal juga, ke kementerian, maka ini akan menggunakan APBN, anggaran negara, anggaran yang ada di kementerian kami. Bupati Pesisir Selatan mendukung rencana pemindahan lapas itu. Sebenarnya, lapas Painan saat ini memiliki luas lahan lebih dari 3.000 meter persegi. Dengan dipindahkannya lapas ke bangunan baru, maka tanah lapas itu akan dimanfaatkan untuk perluasan RSUD MZen Painan, yang lokasinya tepat bersebelahan dengan lapas Painan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kanwil melihat karena saya lihat rutan yang ada di Pesisir ini udah tidak layak. Beliau tadi kunjungi sana juga. Jadi kami punya niat, kami bikin tanah yang besar sini. Jadi apa yang dikatakan Nawil tadi itu benar sekali. Ya kita dukung. Bangunan bekas lapas itu akan dijadikan apa? Dijadikan nanti pengembangan rumah sakit MZen. Jadi rumah sakit itu besar nanti. Ini akan menjadi solusi ganda untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas Painan, sekaligus meningkatkan fasilitas kesehatan RSUD MZen di Kabupaten Paling Selatan itu. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Libur panjang memang merupakan salah satu momen yang ditunggu banyak orang untuk bisa menghabiskan waktu bersama keluarga masing-masing. Namun hal itu ternyata tidak berlaku bagi semua orang. Alasannya pun bermacam-macam. Salah satunya karena rezeki yang didapat lebih banyak saat libur panjang seperti saat ini. Hal itu berlaku bagi sopir bus antar kota antar provinsi. Seperti yang dialami Lotung Siregar, salah seorang sopir bus antar kota antar provinsi tujuan Padang Medan ini. Lebih separuh dari total umurnya, yang kini berusia 58 tahun, dihabiskan di atas bus yang dikendarainya. Sejak tahun 1988 lalu, Lotung Siregar telah menjadi sopir antar kota antar provinsi. Awalnya, rute bus yang dikemudikannya tujuan Medan, Jember, Bogor, Medan. Namun karena faktor usia, dia mendapatkan rute yang cukup pendek, Padang Medan. Menurut pria asal Panti Pasaman ini, di saat musim liburan atau jelang lebaran, merupakan momen yang paling ditunggu oleh para sopir, terutama sopir akap. Sebab penumpang ramai dari dan menuju kota tujuan. Bahkan sampai di kota tujuan, tidak jarang langsung kembali ke kota asal, alias bus putar kepala, karena penumpang penuh. Meski demikian, sesuai dengan aturan manajemen perusahaan tempatnya bekerja, sopir hanya boleh mengemudi maksimal 8 jam sehari. Setelah itu wajib digantikan dengan sopir 2. Hal itu bertujuan untuk memberikan waktu istirahat kepada sopir 1 agar terhindar dari faktor kelelahan di jalan raya yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kadang yang selalu macet, apalagi di perjalanan macam semalam kami dari Air Mancur sampai Cincin, lebih makan waktu 3 jam lebih. Kecuali uang kita nggak ada, nggak apa-apa. Ini uang ada, minyaknya yang mau dibeli nggak ada. Nengok pom bensin selalu antrian panjang, ada pom bensin yang nggak ada isi. Alhamdulillah saya mulai dari tahun 88 berarti sampai sekarang 37 tahun. Namun, di musim libur sekarang ini, Lotung Siregar mengakui waktu tempuh terasa lebih lama dari biasanya. Karena banyaknya kendaraan pribadi yang lalu lalang, pasar tumpah, serta kelangkaan solar, sehingga keterlambatan tiba di kota tujuan bisa 3 hingga 5 jam lebih dari jadwal normal. Robiham melaporkan dari Padang.
Jika pada hari ulang tahun Bayangkara tanggal 1 Juli, polisi di Tanah Datar merayakannya dengan upacara besar-besaran. Tidak demikian dengan polisi yang mendapat tugas sebagai anggota pasukan perdamaian di Bangui, Afrika Tengah. Di daerah ini ada 140 personel yang terdiri dari 118 polisi pria dan 22 orang polisi wanita yang mengemban tugas perdamaian PBB dan tergabung dalam Satgas Form Police Unit FPU 6 MINUSCA di Republik Afrika Tengah. Komandan Satgasnya adalah Kombes Ikhwan Lazuardi, mantan Kapolres Junjung. Meski jauh dari keluarga di hari HUT Bayangkara ke-79, personil pilihan Polri ini tetap mengemban tugas mulia dalam misi perdamaian dan pengamanan. Anggota Satgas ini rutin membantu masyarakat dalam kegiatan sosial, seperti penyediaan air bersih bagi masyarakat dan juga pemeriksaan kesehatan. Semua dilakukan dengan ikhlas, tanpa memungut biaya dari warga Bangui tersebut. Mereka telah bertugas hampir 1 tahun, sejak tiba di MINUSCA pada Oktober tahun 2024 lalu. Kami bertugas di daerah misi selama 1 tahun, di mana kami tiba di MINUSCA ataupun di Bangui, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2024. Selain memberikan bantuan sosial, Satgas juga rutin menggelar patroli keamanan di ibu kota Afrika Tengah dan kota-kota lainnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah itu. Safatul Ulum melaporkan dari Si Junjung.